Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama saya Neta Trianti dari Prodi PGSD 2B dengan NIM 2021062131. Konsep dasar kali ini yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Dengan tujuan, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan peristiwa siklus air dengan baik. Nah, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu siklus air? Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita belajar mengenai siklus air terlebih dahulu. Siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, proses tersebut sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air dari bumi yang disebut siklus. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu apa itu kegunaan siklus air? Untuk apa sih kegunaan siklus air itu? Nah, mari kita belajar kegunaan siklus air. Kegunaan siklus air yang pertama, untuk keperluan rumah tangga. Yang kedua, untuk pertanian. Yang ketiga, industri. Yang keempat, untuk pembangkit listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang gambar yang sudah saya terapkan di PowerPoint ini. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Nah, lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air jenuh. Proses ini disebut presipitas atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik air. Titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air selanjutnya akan turun menjadi air hujan. Yuk kita belajar ke macam-macam siklus air. Yang pertama, ada siklus air tanah. Yang kedua, siklus air dan bencana kekeringan. Mari kita bahas satu persatu siklus-siklus tersebut. Yuk kita belajar ke macam-macam siklus air. Yang pertama, ada siklus air tanah. Yang kedua, siklus air dan bencana kekeringan. Mari kita bahas satu persatu siklus-siklus tersebut. Yang pertama ada siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air yang masuk ke sungai akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu ada. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah akan menjadi air tanah. Lanjut siklus air yang kedua, yaitu siklus air dan bencana kekeringan. Siklus air yang menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Siklus air menghasilkan air bersih pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap.
Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari siklus air. Kesimpulannya, jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya saja yang berbeda. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Di sini saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.